Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Adalah sama aja. Bulan Ramadan kan ini kalau udah 53 tahun berarti ke 53 tahun gue bertemu dengan bulan Ramadan, alhamdulillah. Jadi ya istimewa nggak istimewa, istimewanya adalah setiap umat Muslim pasti akan menyambut dengan gembira Ramadan. Terus ya mencoba di sela kegiatan, mencoba sebenarnya bukan hanya bulan puasa aja, tapi kalau bulan puasa tuh beda ya. Kita tuh kayak punya niat untuk menghatamkan Quran gitu. Selalu punya niat dan alhamdulillah bisa gitu. Sebenarnya mah harusnya tidak di bulan puasa juga harusnya bisa kalau diniatin, tapi kalau di bulan puasa tuh hypes-nya beda gitu. Terus yang bikin beda tuh kayak kita bisa pergi taraweh sama-sama sama keluarga, itu juga satu kenikmatan tersendiri gitu. Nah kalau kali ini tuh emang kita udah niatin dari lama mau bulan puasa, ada sedikit bulan puasa di sana di Mekah gitu. Jadi kita udah planningin ya dari kemarin-kemarin deh kita kalau mau lebaran kan nggak mungkin karena kita persiapan segala macam, banyak hal lah gitu yang dipikirin. Jadi memang di awal puasa kita di sana. Nah, persiapan udah sejauh mana? Nggak ada, baju aja belum dimasukin. Baru tadi tuh Devano, mah gini kata aku, Dek beli di sana aja. Ternyata nggak, baju muslimnya dia ternyata tuh kayak apa sih tuh, gamisnya dia tuh udah kekecilan semua. Jadi gue bilang, mama udah beli satu, kata papanya beli di sana aja. Kata dia, nggak nanti rame orang Arab. Kan enggak, justru gamisnya Arab tuh bagus, tapi dia tadi beli katanya berapa biji gitu beli. Kata dia, ntar aku mau bawa baju 5 aja, terus ini terserah deh kata gue si Devano. Tapi aku udah beli tapi masih habis dicuci ditumpukin dan kayaknya harus motong, jadi besok pagi panggil tukang potong ke rumah. Tapi kalau tradisi Ramadan di keluarga kamu sendiri seperti apa sih? Kalau di keluarga aku pasti ada buka bersama. Biasanya setiap weekend, pokoknya seminggu berapa kali tuh ada bukber di rumah. Nggak tahu nih gue ya, karena lagi ada pekerjaan gitu kan. Tapi biasanya memang kayak setiap Ramadan tuh kursinya dipinggir-pinggirin, pasang karpet, ada meja kecil, ya kayak gitu. Jadi nanti bisa sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah gitu. Nah, ada nggak sih mungkin menu yang emang benar-benar mama masak yang ditunggu sama orang-orang rumah gitu? Bala-bala tuh kue sayur ya. Tapi kue sayur gue tuh enak, gurih, mecin. Dan anget. Utamanya sih karena anget. Jadi kalau aku lagi nggak bikin bala-bala, pasti anak-anak nanyain, kok nggak ada bala-bala? Kirain pengen ganti gitu kan. Jadi tuh sebenarnya makanannya itu aja kan. Biasanya tuh buka tajil kayak umpamanya jajanan pasar. Kalau nggak bikin es campur gue tuh juga selalu ada di bulan puasa. Terus bikin bala-bala sama sambelnya beda lah. Kalau resep gue kan selalu endol sambel. Terus apa ngiler gue. Terus kolaknya si Bibi tuh juga enak banget gitu. Kebetulan Bibi udah bertahun-tahun kerja di rumah, jadi kan dia udah tahu seleranya gue tuh nggak bisa yang terlalu kental santannya kayak gitu. Bibi udah oke tuh. Kalau bulan puasa emang agak ribet. Kalau bulan puasa aku biasanya membuat menu. Jadi hari ini karena spesial, kalau kata almarhum papi tuh puasa tuh makannya harus spesial. Jadi dari zaman kita kecil pun papi kalau pulang kantor tuh selalu bawa bukaan, bawa buat tajil, bawa buat masak gitu pulang kantor. Jadi itu yang terekam di otak kita. Jadi kalau bulan puasa tuh makanannya harus buka puasa sama buka sama menu sahur harus beda, dan harus ada takjil. Pokoknya harus mewah. Harus ada buka, harus ada ini. Berarti ada momen happy belanja juga dong? Pasti. Nah ini kan awal puasa di Mekah, berarti kan aku pulang nanti baru tuh pergi ke supermarket belanja gula merah, belanja buat bukaan gitu. Oke, ini mau masuk yang seruhan di Ahmad dan Ahmad semua komentarnya gimana sih? Ya sebenarnya mah ini kekesalan, bukan satu kekesalan juga. Jadi hal yang udah lama terpendam antara pencipta
sama LMK sebenarnya, tapi imbasnya akhirnya jadi ke artis gitu. Karena kan sebenarnya aturan-aturan seperti ini tuh LMK di Indonesia kan banyak. Kayak TV aja, kayak TV contoh soal kayak aku nih di TV pengen nyanyiin lagu aku yang hype lagi lagu-lagu lama, tapi nggak bisa karena penciptanya meminta untuk membayar langsung ke dia. Padahal kan TV itu membayarnya ke LMK gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih memang harus dibenerin. Makanya beruntungnya tuh kayak ada di komisi 10 itu ada Meli, ada Dani nggak di komisi 10 ya, ada Nafa Urba, ada siapa lagi lah gitu, orang-orang yang berkecimpung di dunia seni, which is mereka ya, apalagi Meli kan seorang komposer, seorang penyanyi juga gitu. Jadi dia merasakan dua sisi itu sebagai writer, sebagai singer gitu kan. Jadi ya emang LMK-nya kalau menurut aku tuh yang harus transparan tuh LMK, mendapatkan dari orang-orang ini berapa, untuk biaya mereka berapa, dikasih ke pencipta berapa, ke penyanyi berapa, kayak gitu loh sebenarnya. Kita juga sebenarnya aku paham banget ketika ketika LMK itu, aku gue setiap 6 bulan cuma dikasih segini, kayak pengen ketawa tapi gimana ya, ya udah kalau setiap ada orang bilang mah ini udah ditransfer loh royalti segini, hehe makasih ya alhamdulillah, ya bagaimana ya kan, walaupun segini saya gitu, kayak mau beli es aja untuk sebulan nggak cukup gitu, untuk beli kopi aja nggak cukup. Tapi ya mau bagaimana, memang harusnya LMK-nya itu kalau menurut gue nggak usah banyak-banyak ada LMK di sini. Kalaupun mau banyak, please transparan. Udah kayak manajemen fee aja lah. Karena kita juga ngerti kok, lu harus sewa kantor, lu harus bayar pekerja, ya kan. Sebenarnya kalau dua-duanya diuntungkan tuh nggak akan ada kayak gini. Permasalahannya adalah pencipta mungkin selama ini kenapa Ari Bias begitu, karena dia mungkin tidak mendapatkan haknya sebagai seorang songwriter gitu. Sebenarnya mah kalau kayak aku pernah ngobrol soalnya si pembuat acara, mereka tuh sudah membayar sebenarnya mah, tapi bayarnya kan ke LMK. Permasalahannya apakah LMK membayarkan ke penciptanya? Nah itu sih yang jadi kendala. Audio Jungle.